Selamat pagi, selamat ketemu kembali dalam acara Karedok khusus renungan doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 September 2022. Seperti biasa saya menyampaikannya dari Bintaro Sektor 9 di Pabrik Air Aksogi. Kita sudah sampai di Keluaran pasal 3 ayat 17 sampai ayat 22. Keluaran 3 ayat 17 sampai 22. Kita bacakan. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari sengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nah, inilah yang diberitakan Tuhan kepada Musa agar Musa segera berangkat untuk membebaskan orang Israel dari cengkraman orang Mesir atau cengkraman Fir'aun. Pergi ke negeri dikatakan orang Kanaan, orang Hewi, orang Het, orang Amori, orang Peris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Di situ negerinya berlimpah susu dan madunya, dan disuruh bahwa Musa segera berangkat setelah orang Israel mendengarkan perkataan Musa itu, bahwa dia harus segera menghadap Fir'aun dan bilang bahwa kami ingin beribadah katanya di mempersembahkan korban di padang gurun. Maksudnya mereka pengen keluar sebetulnya dari Mesir. Tetapi Tuhan juga ngasih tahu bahwa Fir'aun gak akan izinkan. Jadi memang ini kita lihat ini dari segi pengetahuan Tuhan Tuhan itu kan maha tahu, tetapi dia tetap menyuruh Musa menghadap. Pada akhirnya Tuhan tahu bahwa Fir'aun akan tidak mengizinkan, tapi Tuhan akan melakukan sesuatu kepada Fir'aun memberikan tulah, bahkan menunjukkan tanda-tanda ajaib. Pada akhirnya Fir'aun akan mengizinkan. Itu dikatakan seperti itu Jadi tetapi ayat 19, aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Jadi harus dipaksa Jadi itulah kemahatauan Tuhan. Tetapi tetap Tuhan akan mengutus Musa Kemudian tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Jadi itulah yang akan Tuhan lakukan supaya Musa yakin bahwa tugas dia itu tidak sendirian dikerjakan. Ada Tuhan yang membantu, maksudnya dengan melakukan banyak hal, sehingga Raja Mesir itu mengizinkan mereka untuk pergi Dan tambahannya dikatakan pada Musa, biarkanlah orang Israel itu minta kepada tetangganya. Jadi Tuhan tidak akan memberikan kepada mereka itu tangan yang hampa, dikatakan. Mereka punya harta benda. Katakan di situ
Dan ayat 1, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Jadi orang Mesir berbaik hati itu juga karena Tuhan juga yang membuat itu. Jadi semua sepertinya Tuhan betul-betul sudah atur dengan sedemikian rupa sehingga hanya tinggal Musa jalan aja sama orang Mesir. Itu yang akan terjadi. Nah, masalahnya percaya enggak Musa sama apa yang Tuhan katakan itu ya. Tuhan udah begini, kemudian kamu pergi pun tidak dengan tangan hampa, bahkan disuruh minta ya ke situ. Tapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampas si orang Mesir itu. Jadi dirampas orang Mesir, tapi dengan kerelaan hati mereka akan kasih ya kepada orang-orang Israel itu. Jadi Tuhan sudah betul-betul men-setting, membuat orang Israel itu akan berhasil. Jadi apa yang akan terjadi Tuhan sudah bilang begini. Nah, ini memang menjadi perdebatan ya antara orang-orang yang condong mengatakan bahwa semua apa yang terjadi itu Tuhan sudah atur. Tetapi juga kalau Tuhan sudah atur, kenapa Tuhan juga mau mengutus Musa? Kalau memang itu pasti berhasil. Tetap dia akan melibatkan orang-orang pilihannya, orang percaya ya selama Musa itu untuk menjalankan semua itu. Walaupun memang Tuhan sebagai Allah yang Maha Tahu, dia pasti tahu bahwa Firaun akan menolak dan harus dengan tangan yang kuat dan segala macam. Jadi memang kita harus melihat itu dari segi Allah dan dari segi kita sebagai manusia. Sebagai manusia kita memang harus mendengarkan apa yang Tuhan sudah bilang begini. Tapi kalau kita memang nggak mau, itu tidak akan terjadi ya. Nah, jadi kalau Musa nolak pun itu tidak akan terjadi apa yang Tuhan sudah rencanakan gitu. Tapi faktanya memang Tuhan tahu ya Musa tidak akan menolak ya untuk melakukan itu. Jadi dia akan pergi dan apa yang Tuhan sudah perkirakan ya begini ya, nanti kita lihat itu pasti akan terjadi. Jadi yang jelas dari pelajaran di sini tidak perlulah kita memperdebatkan antara apa kemauan Tuhan atau menuduh Tuhan sudah atur ya, orang bersalah pun Tuhan yang atur segala macam. Tapi memang itu sebagai Allah yang Maha Tahu ya, dia memang tahu akan terjadi seperti itu, tapi bukan dia yang mengatur. Itu terjadi karena apa yang dilakukan oleh masing-masing individu ya, apakah dia mau taat atau enggak ya. Yang jelas dari peristiwa ini kita lihat bahwa penyelamatan bangsa Israel itu memang Tuhan sudah mendengar dan Tuhan sudah melakukannya, bahwa orang Israel doanya didengar Tuhan dan Tuhan merencanakan mereka untuk keluar dari Mesir dengan cara yang Tuhan sudah tahu dan kasih tahu itu kepada Musa ya. Tinggal Musa yang menjalankannya sebagai orang yang mendapatkan perintah ya untuk membawa saya itu keluar dari Mesir. Dan kita lihat setelah ini Musa memang menaati ya, dan dia akan melakukan itu. Jadi di sini kita belajar bahwa bagaimana Tuhan memberitahukan itu ya dengan semua hal yang akan terjadi, dan kita seperti juga Musa ya tinggal taat aja. Kalau kita taat, apa yang Tuhan rencanakan itu juga berjalan dengan baik. Kalau kita menolak ya berkat Tuhan juga tidak akan kita dapatkan. Yang penting taat ya kepada apa yang Tuhan sudah rencanakan, dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah demikianlah pada pagi hari ini. Selamat pagi, sampai ketemu yang akan datang.